Tapi yang terjadi di antara bulan Rajab dan Sya'ban ini dan Ramadan ini ada bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kebajikan. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Aku ingin amalku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah bahwasanya sebagian salafus saleh sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan bahwasanya Syahru Rajab Syahru Zara'. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahru saqyi zara'. Bulan Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman itu. Kita lihat petani kebanyakan bertani itu di awal musim penghujan. Mau tanam apa supaya pengairannya nggak terlalu capek. Mau tanam durian atau apa, mereka cari biasanya sebelum musim penghujan atau di awal musim penghujan, supaya tidak memerlukan biaya besar untuk mengairinya. Di bulan Sya'ban ini bulan untuk mengairi, tapi banyak orang yang lalai, banyak orang yang mau bercocok tanam, mau mengairi, mau panen semuanya di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah syahrul hasadi zar'. Bulan Ramadan itu bulan untuk panen, memetik hasil yang ditanam. Tapi ternyata banyak di antara umat manusia yang baru mulai menanam di bulan Ramadan, baru mulai mengairi di bulan Ramadan, sehingga dia memetik kadang-kala hasilnya tidak maksimal karena terburu-buru. Beda ketika orang menanam dari bulan Rajab, mulai dia menjaga diri dari dosa, mulai Qur'annya dibaca, mulai sholawatnya ditambah, mulai sedekahnya digerakkan. Di bulan Sya'ban dia airi itu, yang sudah tumbuh dia airi supaya berkembang. Pas bulan Ramadan, subhanallah. Berapa banyak di antara kita yang ingin hatam Al-Quran di bulan Ramadan, tapi baru mulai baca Quran bulan Ramadan. Bisakah dia panen? Sulit. Ada yang ingin hatam Quran Ramadan, anak kepingin hatam 3 kali. Rajab nggak hatam, Sya'ban nggak hatam, Ramadan kira-kira dia bisa hatam, insya Allah, tapi mungkin sekali atau setengah. Karena tidak ada persiapan. Maka tolong persiapkan. Kita udah masuk bulan Sya'ban, ingat. Sholawatnya tambahin nanti. Lihat hari ini berapa kali ana sholawat buat Nabi SAW. Masa bulan Sya'ban sama dengan bulan yang lainnya? Dan beribadah di bulan orang-orang lalai itu memiliki nilai lebih di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dan antum juga bisa beramal tidak ketahuan. Karena banyak orang nggak puasa. Orang berpikir puasa bulan Ramadan, entar lagi puasaan. Dan sebagian manusia menjadikan bulan Sya'ban itu bulan habis-habisan. Habis-habisan berbuat dosa, habis-habisan makan. Nanti Ramadan nggak boleh nih. Antum kalau mau pecel nih sekarang nih, pagi-pagi. Nanti Ramadan nggak ada yang jualan pecel pagi-pagi. Mau rawon sekarang, mau es campur sekarang. Subhanallah. Ini bulan Sya'ban. Bulan angkatnya amal. Maka di antara amalan yang perlu diperbanyak di bulan Sya'ban ini, as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Amma ba'd, menuntut ilmu di bulan Sya'ban perlu digalakkan, khususnya yang berkaitan dengan Ramadan. Mulai antum baca lagi
Apa hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Sya'ban ini? Apa sunnah-sunnah di bulan Sya'ban? Larangan puasa di hari Asyad, Yaum Asyad, hari ragu-ragu antara Ramadan dan akhir dari bulan Sya'ban. Bagaimana berpuasa setelah pertengahan Sya'ban? Apa hukumnya? Kemudian bagaimana bulan Ramadan? Banyak sekali hukum-hukum yang mungkin kita baru mendengarnya setiap kali Ramadan. Antum belajar. Khususnya yang mahasiswa, antum bisa menjadi rujukan umat, maka antum perlu mengkaji kembali tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita tentang Iyadatul Marda. Nah, tafadhal. تزفزف عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام السائب وهي تزفزف فقال ما لك قالت لهما احزاها الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبيها فانها تذهب الخطايا يذهب الغيظ قبل الحديث قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو بن شميل قال اخبرنا محمد بن سلمه عن ثابت البناني عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله استقمت فلا تطعمني قال فيقول يا رب وكيف استطعمتني فيقول يا رب وكيف استطعمتني ولا تطعمك وانت رب العالمين قال أفعلمت أن عبدي فلان استطعمك فلا تطعمه أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي ابن عاد استسقيتك فتسقيني فقال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلان استسقاك فتسقيني أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم نبيتك فتعودني قال يا رب كيف أعبدك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان قال كنت عبدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. Hasbuk. Barakallahu fiik. Bab tentang keutamaan membesuk orang yang sakit. Kita udah berbicara tentang bagaimana tata cara membesuk orang yang sakit. Apa sih keutamaannya? Karena sebagian di antara kita tidak menjadikan membesuk orang yang sakit ini sebuah amalan yang dicari sama dia. Seharusnya seorang mukmin itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ini buat mahasiswa nih yang ada di kampus ini. Dengar sahibnya satu marid, kesempatan nggak jauh ngunjunginnya, membesuknya nggak jauh, ada ruangan kesehatan mungkin di sana. Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis tentang keutamaan membesuk orang yang sakit. Yang pertama, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Marwan bin Muawiyah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yazid bin Kaisan dari Abi Hazim dari Abi Hurairah.
bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, man asbahal yawma minkum sha'ima. Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Qala Abu Bakar ana. Abu Bakar mengatakan ana. Ucapan Abu Bakar ini bukan untuk riya, tapi Abu Bakar mengucapkan itu sebagai bentuk kewajiban seorang muslim untuk menjawab nabinya. Diperintahkan seorang muslim kalau dipanggil oleh Allah dan Rasulnya untuk dijawab. Jadi bukan mau pamer dengan amalan dia, namun karena Nabi SAW bertanya, maka Abu Bakar menjawab ana. Ini pertanyaan yang harus dijawab, dan Nabi minta jawaban dari para sahabat. Sekali lagi, ini bukan bentuk pamer. Abu Bakar mengatakan ana, aku. Nih. Lalu beliau bertanya lagi, man ada minkumul yawma mariba. Setelah puasa, Nabi tanya, siapa yang hari ini membesuk orang yang sakit? Siapa? Di antara sahabat-sahabat Nabi, nggak ada yang angkat tangan. Lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ana, aku, Rasulullah. Qala man syahida minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini menyaksikan jenazah? Dalam riwayat lain dengan lafaz tabi'a jenazah, mengikuti jenazah untuk dimakamkan. Abu Bakar mengatakan, ana, aku. Lalu Nabi bertanya yang terakhir, man at'amal yawma miskinan. Siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar mengatakan, ana. 4 nih. Antum bisa lihat bagaimana Abu Bakar yang dijamin masuk surga ternyata tidak berhenti untuk beramal. Maka jamaah, seorang yang memiliki harapan besar untuk masuk surga, antum akan lihat orang itu lebih rajin beribadah. Berbeda dengan orang yang tidak berharap masuk surga, malas dia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu begitu semangatnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Enggak merasa, oh ana sudah jadi sahabat Nabi, Nabi sering menyebutkan ana, Nabi banyak kebaikan Abu Bakar. Tapi ternyata itu tidak membuat Abu Bakar berhenti beramal kebajikan. Qala Marwan balagani. Marwan mengatakan telah sampai kepadaku bahwa Nabi SAW. Marwan ini gurunya Imam Bukhari. Marwan bin Muawiyah. Antara Marwan dengan Marwan bin Muawiyah ke Nabi SAW ada 3 orang. Marwan mengatakan telah sampai kepada aku. Ini menandakan hadis ini dhaif. Ucapan Marwan ini. Karena Marwan tidak menyebutkan sanad. Yang menyebutkan sabda Nabi SAW yang terakhir ini. Majtama'a hadhil khisal fi rajulin fi yawmin illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara ini berkumpul di satu orang, melainkan dia akan masuk surga. Namun disebutkan oleh Imam Albani bahwasanya ini bersambung sebenarnya sampai Nabi SAW. Dan hadisnya diriwayatkan Imam Muslim juga. 4 hal berkumpul dalam satu orang dalam satu hari. Insyaallah surga. Maka jamaah, para salafus saleh mengajarkan, apabila sampai kepadamu sebuah hadis, jangan hanya menjadi ilmu pengetahuan, tapi amalkan walaupun hanya sekali. Nih sekarang bulan Sya'ban, antum banyak puasa, usahakan antum dalam sehari mengamalkan 4 hal ini. Cari jenazah. Di mana cari jenazah? Di mana jamaah? Di sosmed ada jenazah?
akan dimakamkan fulan jam sekian, pokoknya itu apa. Jadi antum cari jenazah. Orang sakit, alhamdulillah. Kalau orang sakit mudah antum cari. Puskesmas kemana, berangkat antum. Kemudian sodakoh, dua ini mudah. Berpuasa dan sodakoh mudah. Ngasih makan orang mudah. Tapi kadang-kala jenazah, belum tentu ada jenazah. Namun di Masjid Nabawi tiap hari ada jenazah. Karena hampir orang-orang yang meninggal di Masjid Nabawi semuanya dibawa ke Masjid Nabawi, disolatin di sana. Dan untuk orang yang sakit pun rasa mudah bagi kita untuk mencari orang yang sakit. Mereka mengatakan, tatkala kita mengamalkan sekali, paling tidak sekali, semoga dari sana muncul dorongan untuk mengulangi. Kita ini banyak tidak mau dengan sesuatu karena nggak tahu. Contoh, antum dikasih makanan yang antum belum pernah menikmatinya, kasih tahu fadl. Ya Allah, anak nggak pernah yukul kayak gini. Coba. Ketika antum coba, ya Allah, ternyata zen. Di situ akan ada dorongan untuk mengulangi. Oh ternyata enak, ambil lagi, ambil lagi. Begitu pula dengan amalan-amalan sunnah. Antum berusaha untuk mencobanya sekali, coba nih, kunjungin orang sakit, antarkan jenazah dalam sehari ini, kumpulkan 4 perkara ini. Semoga antum ingin mengulanginya lagi nanti. Ini termasuk amalan yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk meraih surga itu kita lomba jemaah. Kita berlomba. Tapi terkadang kita berlomba-lomba untuk menggapai dunia dan untuk akhirat. Wah. Dan hadis yang kedua, Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Ayyub, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syababah, dia berkata telah mengajarkan kepada Abu Al-Mughirah bin Muslim dari Abi Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummi Sa'id. Nabi alaihi salatu wasallam masuk pergi mengunjungi sahabat wanita Ummu Sa'id. Jadi mengunjungin seorang muslimah yang sakit itu nggak tabu. Jadi bukan berarti yang sakit itu yang laki saja yang dikunjungi oleh seorang lelaki, enggak. Boleh kita mengunjungi wanita yang sakit. Umminya fulan sakit umpamanya, kita datang mengunjungi, membesuk dia. Fadhal. Ini Nabi SAW datang membesuk Ummu Sa'id. Wahia tuzafzif. Tuzafzif itu artinya menggigil. Biasanya orang yang demam itu asabathu ra'dah wa ri'syah. Badannya itu kalau panasnya tinggi sampai menggigil biasanya. Maka Nabi bertanya, "Malaki, kenapa engkau?" Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa kita ketika mengunjungi orang sakit dianjurkan untuk bertanya, gimana kesehatanmu? Gimana kondisimu? Terkadang orang yang sakit, ya sakit lah, antum nggak ngelihat anak sakit. Loh, iya. Artinya kita berusaha untuk menghibur dia. Gimana? Ada perkembangan. Sehingga dia merasa suka ketika ada yang mengajak dia berbicara. Karena terkadang orang yang sakit diem aja. Kita lihat jam kunjung itu, umpama yang sekarang kita di rumah sakit, itu ditentukan. Jam kunjung biasanya jam berapa? Jam 11 sampai jam 1. Sore jam 5 sampai jam 7. Hanya 4 jam dalam sehari. Bagaimana ketika dia hanya diam saja? Sekarang banyak setannya, kadang-kala nonton TV, nonton macam-macam, lupa sama zikrullah, lupa dengan mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Terkadang dia lebih nyaman dengan tontonan dia daripada kedatangan orang yang membesuk.
karena bakal mengganggu acara yang dia tonton. Maka sunnah kita bertanya, seperti Nabi bertanya, malaki, kenapa? Tahu Nabi sakit, tahu Nabi dia sedang sakit sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Ummu Sa'id? Orang sakit ini kadangkala nggak sabar. Ummu Sa'id mengatakan, al-humma akhzahallah. Dalam riwayat lain dikatakan, la barakallahu fiha. Aku sedang demam, semoga Allah menghinakan demam. Atau dalam riwayat lain, semoga tidak diberkahi demam. Dia marah dengan penyakit ini. Pantaskah kita marah dengan penyakit? Siapa yang menurunkan penyakit ini? Penyakit ini hanya melaksanakan tugasnya. Sebagaimana kisah ketika penyakit panas datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, minta dikirim. Dia itu sedang melaksanakan tugasnya. Maka nggak pantas untuk dicela dan dimaki penyakit tersebut. Apalagi penyakit kebaikan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kayak gitu. Tahan dirimu. La tasubbiha, jangan dimaki. Itu panas. Karena kita diperintahkan untuk melihat kepada kebaikan, kepada dampak positif dari penyakit humma tersebut. Allah itu fa'alun lima yurid. Allah itu bertindak apa yang Allah kehendaki. Dan semua kebaikan itu dari Allah. Semua tindakan Allah itu pasti baik. Walaupun mungkin di diri antum buruk, tapi ada hikmah di balik itu. Karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nabi mengatakan di sini, Nabi melarang, kemudian menjelaskan. Karena penting jamaah. Ketika seorang melarang, hendaklah dia menyebutkan hikmah dari larangan tersebut. Supaya orang yang dilarang ini jadi tenang dalam mengamalkan perintah atau meninggalkan larangan. Nabi SAW mengatakan, fa innaha tudhib khatayal mu'min. Sesungguhnya humma itu mengusir kesalahan-kesalahan orang yang beriman. Menghapuskan dosa-dosa orang yang beriman. Kama yudhibul kir khabathal hadid. Sebagaimana kir, alat yang digunakan oleh pandai besi itu, pompa itu, untuk memanasi api, membakar api, sehingga besi yang dipanasi di situ hilang darinya karat-karat di sana. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita bersabar. Seorang menghadapi penyakit itu ada yang nggak sabar, yang mengeluh, teriak-teriak. Orang yang seperti ini nggak akan dapat pahala. Dosanya akan dihapuskan saja. Pahala nggak dapat. Karena sebagaimana kita bahas, pahala itu bisa didapat karena kesabaran dia. Menurut pendapat sebagian ulama. Antum ada apa sekarang teriak-teriak nggak dapat pahala? Lebih baik sabar, dosanya dihapuskan, derajatnya diangkat sama Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun membesuk sahabat yang sakit. Tentunya di situ ada kemuliaannya. Baik. Hadis yang selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ishaq. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami An-Nadhr bin Shumail. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani seorang tabi'in, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulullah, Allah berfirman. Berarti hadis ini hadis
qudsi. Istat'amtuka falam tut'imni. Aku meminta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberikan aku makanan. Qala fayaqul ya Rabbi. Maka hamba ini heran. Karena dalam dirinya, gimana Allah minta makan? Padahal Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah nggak minta rizki dari kita, Allah nggak minta makanan dari kita. Maka sang hamba heran ketika di padang mahsyar dalam hisabnya orang ini ditanya, aku minta makan kepadamu, tapi engkau tidak memberikan makan kepada aku. Maka sang hamba heran, ini sesuatu yang tidak pantas untuk Rabbul Alamin. Minta makan. Ya Rabbi, kaifa stat'amtani wa lam ut'imka wa anta Rabbul Alamin. Gimana Rabbku, engkau minta makan kepadaku dan aku tidak memberikan makan kepadamu, sedangkan engkau Rabbul Alamin. Ini sesuatu yang tidak pantas. Di sini datang penjelasan dari Allah sendiri. Allah mengatakan, ama alimta anna abdi fulanan istat'amaka falam tut'im. Apakah engkau nggak tahu bahwa hambaku fulan minta makan kepadamu, tapi engkau tidak kasih dia makan? Ama alimta annaka law kunta at'amtahu la wajadta dzalika indi. Apa kau nggak tahu kalau kamu kasih makan tuh hambaku yang minta, niscaya engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Ini jamaah. Maka jangan mudah-mudah menolak orang yang minta-minta ketika memang orang itu miskin, membutuhkan. Nanti jadinya seperti ini. Kita akan dihisab sama Allah. Allah akan mengatakan, aku minta makan kepadamu, tapi kau tidak memberikan makan. Lalu Allah mengatakan, Ibnu Adam, istasqaituka falam tasqini. Aku minta minum kepadamu, tapi engkau tidak memberikan kepadaku. Qala ya Rabbi, maka hamba ini nggak layak Allah minta minum. Allah itu Rabbul Alamin. Ya Rabbi, kaifa asqika wa anta Rabbul Alamin. Gimana aku memberi minum kepadamu, sedangkan engkau Rabbul Alamin. Engkau yang menurunkan hujan, engkau yang menumbuhkan tanaman, engkau yang memberikan rizki. Gimana aku memberikan minum kepadamu, sedangkan semuanya dari engkau? Lalu Allah jelaskan, inna abdi fulanan istasqaka falam tasqihi. Sesungguhnya hambaku fulan minta minum sama kamu, tapi engkau tidak memberikan minum kepadanya. Ama alimta annaka law saqaitahu la wajadta dzalika indi. Apa kamu nggak tahu kalau kamu kasih minum dia, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Lalu Allah mengatakan, ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit dan engkau tidak mengunjungiku ketika aku sakit. Maka sang hamba bingung. Ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta Rabbul Alamin. Wahai Rabbku, bagaimana aku membesukmu, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin. Engkau adalah Rabb, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta ini. Apa kata Allah? Ama alimta anna abdi fulanan marid. Apa kamu nggak tahu hambaku fulan sakit? Kamu tahu, tapi engkau tidak mengunjunginya. Falau kunta udtahu la
wajadta dzalika indi, andai kata engkau mengunjungi dia, niscaya engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku, aw wajadta indahu, engkau akan mendapati aku di sisinya. Masalahnya masalah besar. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk beramal. Dan dalam ini ada sebuah kaidah masalah iman dengan asma dan sifat yang Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala menjelaskan, sebuah kaidah yang memudahkan bagi kita untuk memahami sifat-sifat Allah yang lain, nama-nama Allah yang lainnya, yang terkadang jadi muskil buat kita, jadi membingungkan mananya. Apa kaidah itu? Kaidah itu mengatakan bahwasanya apabila ada sebuah hadis tentang sifat Allah yang tidak layak untuk dinisbatkan kepada Allah, pasti di sana ada penjelasannya. Di hadis itu, di ayat itu akan ada penjelasan bahwasanya yang dimaksud bukan ini. Seperti dalam hadis ini, Allah nggak pantas sakit, nggak pantas minta minum, nggak pantas minta makan, nggak pantas lapar. Dan riwayat lain dikatakan ju'tu, aku lapar, engkau tidak kasih aku makan. Jadi semua sifat-sifat ini tidak pantas dinisbatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka apabila ada sebuah nas yang di situ ada sifat yang tidak pantas buat Allah, niscaya akan datang dalam nas tersebut, dalam hadis tersebut, atau dalam hadis lainnya penjelasan. Tidak dibiarkan orang itu bingung memahami tentang Allah Jalla Jalaluh. Seperti dalam hadis ini. Dan ini bermanfaat buat kita, agar kita tidak terjebak dalam takwilan-takwilan yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, belum waktunya. Masya Allah. Jamaah, apa benar jam kita ini jamaah? Baik. Ala kulli hal. Kita jawab azan sana, jawab azan sini. Jawab azan kita sendiri. Kita jawab yang sana sama yang di sini juga lah, jemaah. Dua kita jawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Naam, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kembali kepada kaidah penting dalam iman dengan asma Allah dan sifatnya. Ingat bahwasanya apabila disebutkan dalam sebuah hadis atau dalam sebuah nas sifat-sifat Allah yang tidak pantas untuk Allah, pasti di hadis tersebut atau di nas tersebut akan ada penjelasan. Yang dimaksud dengan lapar bukan, tapi hambanya yang lapar. Disebutkan yang dimaksud dengan haus, tapi hambanya yang kehausan minta minum. Yang dimaksud dengan sakit bukan Allah yang sakit, tapi hambanya yang sakit. Apabila dalam hadis tersebut atau ayat tersebut tidak ada penjelasan, berarti makna itu layak untuk Allah Jalla Jalla. Kita tidak perlu sibuk mentakwilkan, tidak perlu sibuk mencari makna, karena menurut kita nggak layak. Menurut kita. Contohnya hadis tentang nuzulullah tabaraka wa ta'ala. Yanzilu Rabbuna, Allah turun ke langit dunia fi thuluthil lail akhir minal lail, atau indama baqiya thuluthul akhir minal lail, ketika sepertiga malam akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh 28 sahabat bahwasanya yanzilu Rabbuna, dikatakan Allah turun. Bagaimana turunnya Allah? Ucapan bagaimana tak boleh, karena Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya.
Tapi disebutkan Allah di mana, Allahu a'lam, Allah yang tahu. Tapi 28 sahabat meriwayatkan hadis Allah turun. Bagaimana seorang mukmin dia beriman? Karena di situ tidak disebutkan bahwasanya yang dimaksud turun itu perintahnya yang turun, malaikatnya yang turun, nggak ada dijelaskan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Satu persatu sahabat nih yang meriwayatkan hadis itu. Atau masalah ketinggian Allah di atas makhluknya. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan di 7 tempat bahwa Allah itu beristiwa di atas langit. Tanpa ada penjelasan bahwa saya maksudnya itu menguasai. Nggak ada. Kita kan yang beranggapan, oh itu tidak pantas bagi Allah. Siapa yang ngomong tidak pantas? Allah tidak pernah menafikan hal itu untuk dirinya. Karena ahlul kalam beranggapan hadis tadi, hadis tentang makan, Allah minum, Allah sakit, itu disamakan dengan hadis bab sifat yang lain. Padahal di hadis ini Allah sebutkan yang dimaksud dengan sakit bukan Allah yang sakit, hambanya yang sakit. Maka tidak ada nas yang berkaitan dengan sifat Allah yang muskil. Bohirnya itu kayaknya nggak pantas buat Allah, melainkan Allah akan jelaskan bahwasanya maksudnya bukan bohirnya. Berkaitan dengan istiwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berada di atas sana jemaah. Dan kita selalu mengatakan Allah ada di atas sana. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 54. Allah mengatakan inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Allah Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi di 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa itu berarti tinggi, ala wartafa, tinggi di atas sana Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian di surat Yunus ayat 3, kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 2, di surat Thaha ayat 5, di surat Al-Furqan ayat 59, di surat As-Sajdah ayat 4. Semua disebutkan istawa 'alal arsy. Tanpa ada penjelasan, oh nggak pantas itu maknanya, jadi Allah jelaskan. Kita yang akhirnya menjelaskan. Karena menurut kita tidak pantas. Maka ingat, dalam urusan asma dan sifat Allah, amiruha kama ja'at. Kita beriman sesuai yang Allah turunkan. Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Hati-hati. Allah tidak sama dengan makhluk. Tanpa kita mengkaifiahkan bagaimana. Nggak boleh. Karena kita tidak tahu dengan zat Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah tidak menjelaskan. Tanpa kita menghilangkan makna sesungguhnya. Enggak, bukan Allah, enggak. Itu yang dimaksudnya. Menurut siapa? Menurut antum. Sahabat-sahabat Nabi, bayangkan 28 sahabat meriwayatkan hadis bahwasanya Allah turun. Tanpa kita mentahrifkannya, mentakwilkan dengan makna yang menurut kita, sekali lagi menurut kita, itu pantas. Dan kita beranggapan apa yang Allah tetapkan itu tidak pantas buat Allah Jalla Jalaluhu. Kalau tidak pantas, kaidahnya pasti Allah sebutkan dalam hadis tersebut, dalam ayat tersebut, atau dalam ayat lainnya. Karena ayat itu saling menjelaskan, hadis itu saling mensyarah. Maka ini kaidah yang penting dalam kita beriman dengan Allah Jalla Jalaluhu. Semoga suatu saat kita berjumpa dengan Allah dan memandang wajah Allah Jalla Jalaluhu. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Saat ini banyak peminta-minta yang sejatinya mereka berkecukupan. Apa sikap kita ketika mereka meminta kepada kita? Ya jelas, berarti dia bukan orang yang kelaparan, bukan orang yang kehausan, tapi dia berprofesi sebagai pengemis. Jadi kalau di KTP-nya itu mungkin profesi apa? Pengemis. Ada nggak profesi pengemisnya? Dia menjadikan itu profesi buat dia. Maka kita tidak perlu memberi mereka.
Karena mereka bukan orang yang kelaparan, bukan orang yang kehausan. Tapi dalam hadis itu disebutkan orang itu kelaparan, memang membutuhkan bantuan kita. Dia kehausan, kasih. Tapi kalau dia mampu, kadang-kala subhanallah, pengemis itu jamaah penghasilannya lebih besar daripada yang ngasih. Jadi kita umpamanya subhanallah, tapi anda lihat kadang-kala orang yang penghasilannya sedikit-sedikit malah dia rajin memberikan kepada pengemis. Pengemis itu gajinya sehari bisa dapat 100.000, ada yang 1,5 juta, tergantung daerahnya. Di mana dia mengemis. Masya Allah. Dari pagi dia mengemis. Makanya makannya itu kadang-kala pengemis itu antum makannya di warung pinggir jalan, dia makannya di restoran-restoran besar. Maka perlu dilihat. Dan alhamdulillah pemerintah kita sebenarnya telah memberikan larangan untuk memberi kepada peminta-peminta yang ada di lampu merah. Seharusnya mereka tidak melakukan itu. Ustaz, dosa saya sangat banyak. Rasanya saya seperti orang paling banyak dosanya. Saya merasakannya di dalam dada saya. Amalan apa Ustaz supaya Allah mengampuni saya dan keluarga saya? Dan doakan saya Ustaz, semoga Allah mengampuni saya dan keluarga saya. Ghafarallahu laka wa li ahlika wa waffaqaka Allah li ta'atih. Jamaah, kita tuh beribadah kepada Allah memang harus senantiasa di antara takut dan harapan. Antum banyak dosanya, maka segera bertobat. Kalau antum merasa orang yang paling banyak dosa, alhamdulillah, perasaan itu bagus. Sehingga antum akan banyak berbuat ketaatan. Tapi jangan putus asa. Karena Allah mengampuni semua dosa. Tinggal kita bagaimana menghadap Allah Jalla Jalla. Amalan apa yang paling baik yang harusnya kita amalkan? Berbakti kepada ibu. Ingat ketika Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, dia membunuh calon mempelainya yang tidak mau menikah dengan dia, dilamar nggak mau, malah menikah dengan orang lain karena dia cemburu, dibunuh calon dia. Maka dia datang kepada Ibnu Abbas bertanya, amalan apa yang paling baik? Ibnu Abbas bertanya, hal laka min ibumu masih ada? Yang itu nggak ada, udah meninggal. Kalau Ibnu Abbas bilang, ya sudah, engkau hendaklah beramal soleh, apa saja amal kebajikan yang bisa engkau lakukan. Lalu ditanya Ibnu Abbas, kalau nggak salah oleh Atha bin Abi Rabah, dimana sa'altahu an ummi? Kenapa engkau tanyakan kepada dia tentang ibunya? Apa hubungannya? Maka kata Ibnu Abbas, aku tidak tahu sebuah amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada berbakti kepada ibu ya. Insya Allah itu. Maka kalau antum punya ibu, berbakti semua. Mudah-mudahan kebaktian antum kepada ibunya membuat dosa-dosa antum diampuni dan memasukkan antum ke dalam surga. Ustaz, saya di bulan sebelumnya banyak maksiat. Sya'ban bulan diangkat amalan. Apakah amalan ana yang bulan lalu diangkat? Ana takut Ustaz. Ana ingin tobat di Sya'ban memperbaiki lebih baik. Apakah amalan baik ana nantinya bisa diganti dan diangkat amalan baik ana di Sya'ban nanti sampai Sya'ban selesai? Nah, antum di bulan Sya'ban tobat. Dosa-dosa yang kemarin dilakukan di bulan Rajab, dan kita tahu bulan Rajab bulan haram jamaah. Berbeda berbuat dosa di bulan haram dan di bulan lain. Maka tugas antum sekarang di bulan Sya'ban ini ya memperbaiki diri. Kalau memang terlambat nggak nanam kemarin, baru Sya'ban nanamnya nggak ada masalah. Berusaha untuk menanam. Tapi ya harus kejar setoran kita tanam. Karena waktunya udah mepet. Ini bulan diangkatnya amalan. Maka antum banyak puasa sunnah, banyak taubat, banyak istighfar, banyak sedekah, banyak baca Quran, sehingga amalan-amalan itu menghapuskan dosa-dosa di bulan-bulan yang lalu dan diangkat, dan dalam kondisi dosa-dosa itu sudah dihapuskan. Ma yalbasuhu an-nas al-qamis alladhi maktub min wara'ihi al-ism min al-kuffar. Ahadha laysa min at-tashabbuh atau min at-tabarruj? Min at-tabarruj. Iya. Ya mungkin sebagian pakai baju jamaah. Anda lihat sebagian orang
Kesian kita ini jamaah. Kita ini akhirnya menjadi bangsa yang tidak punya identitas. Kalau Anda lihat anak-anak muda, dia pakai baju yang banyak nih, baju hitam-hitam yang gambar tengkorak, gambar ini itu. Itu menandakan identitas dia. Siapa antum ini? Siapa yang antum contoh? Apakah orang soleh yang dicontoh? Apakah orang fasik atau orang kafir? Maka berkaitan dengan pakaian, tolong dijaga pakaian kita, jangan sampai ya, kalau merek mungkin nggak ada masalah, merek memang banyak merek dari luar. Orang pakai baju, pakai tas mereknya apalah yang harganya 1 miliar umpamanya tasnya. Maka tapi jangan sampai ada nama-nama, atau sebagian pakai baju ditanya, "Mas, opo arti ini, Mas?" Gak ngerti opo. Dia nggak paham dengan artinya. Jangan-jangan artinya malah mencela antum. Maka hati-hati dengan pakaian-pakaian itu. Barakallahu fikum. Amin. Ustaz, apakah rasa lelah dan letih di dalam bekerja dan menuntut ilmu juga dapat menghapus dosa dan membuahkan pahala? Syukur. Subhanallah. Inilah indahnya Islam. Kata Nabi SAW, "Ma yusibul mu'min min saqamin wala nasabin." Nasab itu kelelahan dalam bekerja, capek, letih. Itu akan menghapuskan dosa. Maka kita berharap semua kegiatan kita ini berpahala. Kalau enggak berpahala, menghapuskan dosa kita. Maka antum menuntut ilmu, capek. Dan terus terang jamaah, menuntut ilmu ini lebih lelah daripada bekerja. Ana rasakan. Dan teman-teman kita di Madinah, ada yang akhirnya dia keluar dari rel menuntut ilmu. Karena banyak tenaga kerja Indonesia yang kerja di Madinah, jadi supir atau dia di apa kayak dia kerja. Ini mahasiswa berteman dengan mereka. Ketika berteman dengan mereka, dirasa kok enak jadi supir ya. Nggak ada murojaah, nggak ada ikhtibar, nggak ada ujian, nggak ada, enak banget. Malam sudah makan, majikannya panggil, beli ini, berangkat beli. Setelah itu selesai. Sedangkan penuntut ilmu itu nggak selesai. Antum belajar di kelas, pekan depan ditanya lagi sama ustadznya. Apa hukumnya? Allah, ustadz ini jahat banget. Seharusnya nggak usah tanya-tanya lah. Nanti ujian ketemu. Kadang-kadang seperti itu. Maka berat sebagai penuntut ilmu. Dan ana dengar dari Abu Layla. Abu Layla ini penanggung jawabnya bagian rekaman Syekh Al-Albani insyaAllah. Ketika kita berjumpa dengan beliau di Masjidil Haram, dia cerita tentang anaknya Syekh Al-Albani, salah satu anaknya itu dikasih gaji sama Syekh Al-Albani. Duduk dikasih gaji. Nggak tahan jam. Dia milih jadi supir taksi waktu itu. Karena berat untuk ilmu di jamaah. Antum duduk kayak gini. Allahu Akbar. Ada yang nggak tahan. Kesemutan kakinya. Kadang-kadang yang dilihat jam. Ustaz ini kok nggak selesai-selesai. Masya Allah. Jadi berat. Kalau bekerja enjoy. Orang tuh pekerja, lihat pekerja, pagi berangkat kerja, siang atau sore pulang, selesai, nggak kepikiran sama pekerjaannya, besok berangkat lagi. Tapi kalau penuntut ilmu pulang, dia berpikir, ya Allah besok ini ada ujian, besok ini ada ini dan itu. Maka insya Allah kelelahan antum akan terhitung jemaah di sana. Ibu saya, ana mau curhat. Ibu saya tidak ridho dunia akhirat jika saya ikut manhaj salaf. Karena keluarga besar saya tidak mengikuti hal ini. Dan merupakan orang-orang yang berpengaruh di kampung, ana yang dijadikan contoh masyarakat. Keluarga saya marah besar kepada saya. Tetapi saya tidak kapok dan tetap datang di majelis ilmu secara diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Mohon nasihat dan doanya Ustaz supaya saya tetap tegar dan istiqomah di atas sunnah.
dan bagaimana hukumnya datang ke majelis ilmu sunnah tanpa ridha orang tua. Dan saya ingin menikah dengan akhwat yang semanhaj, bagaimana meraih ridha orang tua, karena ridha Allah juga ridha orang tua, dengan tetap istiqomah di atas sunnah. Ya jamaah, kita ketahui bahwasanya kebanyakan masyarakat kita tuh Islamnya keturunan. Berulang kali ana mungkin sampaikan bahwasanya masuknya Islam ke negeri kita ini melalui proses yang panjang. Wali Songo, semoga Allah merahmati mereka, bagaimana mereka membawa Islam ke negeri kita ini hanya untuk mengislamkan. Pokoknya Islam dulu. Setelah mereka Islam, Wali Songo buka pesantren, buka ini. Dia ingin murid-murid itu belajar untuk menyempurnakan keislaman mereka. Namun upaya Wali Songo ini terganjal. Disebutkan oleh seorang penulis, terganjal dengan apa? Dengan datangnya penjajah ke negeri kita. Sehingga banyak daerah-daerah yang Islamnya masih abangan. Mereka sudah Islam, KTP-nya sudah Islam. Mereka mengatakan Islam, tapi nggak sholat. Nggak sholat. Punya keyakinan yang macam-macam. Dan ini banyak di daerah Jawa Tengah mungkin. Akhirnya Islamnya Islam kejawen, sebagian di antara mereka. Maka tugas kita apa? Tugas kita berdakwah. Karena Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, nggak setengah-setengah. Yang bukan dari Islam, ya sudah. Jadi apa yang diupayakan Wali Songo, kita seharusnya menyempurnakan hal itu. Apalagi dahulu kitab-kitab para ulama itu belum sampai ke Indonesia. Belum ada percetakan pada masa Wali Songo. Kalau ada pun kitab-kitab yang sampai ditulis dengan tangan dan masih dengan bahasa Arab. Yang Wali Songo pada waktu itu sedang sibuk mencetak, mengkader murid-muridnya. Tapi dengan datangnya Belanda kacau semuanya. Tapi itu ujian. Sedangkan sekarang Masya Allah, kitab semua bisa diakses. Antum mau baca kitabnya Imam Syafi'i, semua antum bisa dapatkan. Hanya di HP. Antum mau dapat kitabnya ulama, mana saja bisa antum dapatkan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pengetahuan umat Islam di Indonesia berkembang. Sehingga mereka jadi tahu madhab umpamanya. Selama ini madhabnya Syafi'i. Kemudian dengan itu dia bisa membaca kitabnya madhab Hambali, membaca kitabnya madhab Hanafi. Dengan berkembangnya ilmu, terkadang memang orang tua melihat antum ini berubah. Dilihat, jenggotan nih. Itu kadang-kala perubahan yang dianggap menakutkan. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama terdahulu, sebelum kemerdekaan semua pakai jenggot. Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan berjenggot. Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, berjenggot. Dan nggak ada yang ribut. Kiai kok jenggotan? Nggak ada. Tapi yang bermasalah kalau anak muda berjenggot berbahaya. Ya lihat, seharusnya anak muda ini masih ya happy-happy lah. Kok sekarang udah jenggotan? Maka ini tugas berat seorang anak. Tapi dia tahu, dia belajar Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia amalkan. Dan dia berusaha untuk tidak bertabrakan dengan keluarganya, yang mungkin backgroundnya berbeda, yang mungkin mereka orang berpengaruh di kampungnya. Pelan-pelan antum tunjukkan akhlak antum. Ketika antum ditegur, katakan, iya ma, anak akan belajar lagi. Kalau memang yang anak pelajarin salah, anak akan tinggalkan. Jadi dengan bahasa yang positif, bahwa antum anak akan belajar lagi. Terus antum belajar, menuntut ilmu. Jadi kalau orang tua tidak ridho dengan antum menuntut ilmu, yang penting antum berbakti sama orang tua. Orang tua mengizinkan antum keluar, umpamanya, kecuali orang tua melarang antum keluar rumah, jangan keluar. Jangan keluar rumah, antum jangan keluar dengan alasan apapun, jangan keluar rumah. Tapi kalau orang tua antum mengizinkan antum keluar, antum keluar. Yang anda mau keluar ya, bukan mau jalan-jalan. Antum jalan-jalan ke taman dari taman-taman surga, datang ke majelis ilmu. Antum tidak berdusta, antum datang ke taman-taman surga. Kalau berkaitan dengan menikah dengan akhwat,
yang ya semanhat, insya Allah antum cari akhwat yang orang tuanya sama dengan orang tua antum, orang tua akhwatnya. Artinya orang tuanya akhwat sama orang tua antum itu satu frekuensi. Antum sama akhwatnya satu frekuensi juga. Dia sudah ngerti sunnah, sehingga gak akan ribut. Karena orang tua, oh bodoh ini, sama itu dia. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada antum dan tetap tunjukkan kebaktian antum sama orang tua. Ustaz, ana pernah mendengar bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sudah sallallahu alaihi wasallam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Mohon penjelasan apakah pertanyaan di atas sahih? Pernyataan di atas sahih. Nah, jemaah, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan dosa, beliau minta ampun kepada Allah dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bertanya, "Min aina araftahu?" Dari mana engkau tahu? "Walam akhluq." Dan aku belum menciptakan. Di sini Nabi Adam mengatakan, ketika aku dikeluarkan dari surga, aku melihat, atau ketika diciptakan oleh Allah, dia melihat di qawaimul arsy, di tiang-tiangnya arsy tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis itu dhaif. Karena apa? Karena doanya Nabi Adam ketika minta ampun sama Allah, Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang dikatakan Nabi Adam ketika bertobat kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini nih doa yang dibaca Nabi Adam. Bukan bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Anda ketahui, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan rambutnya panjang, Ustaz. Saya pingin meneri beliau. Dapat pahala atau tidak, Ustaz? Apa hukumnya mengundul rambut tanpa ada kepentingan? Dan bagaimana pendapat Ustaz terhadap perkataan sebagian ulama yang mengatakan makruh? Iya, berkaitan dengan memanjangkan rambut ini. Apakah memanjangkan rambut itu sunnah dalam artian sesuatu yang dianjurkan kita untuk mengamalkannya? Sunnah fi'liyah, iya. Nabi SAW memanjangkan rambutnya. Karena memang pada waktu itu memanjangkan rambut itu sesuatu yang menjadi budaya pada masa itu. Semua orang panjang rambutnya, yang muslim, yang kafir. Sama-sama mereka memanjangkan rambut. Apakah ini termasuk tradisi yang ada pada waktu itu? Atau memang menjadi sunnah yang kita dianjurkan menirunya? Pendapat yang lebih rajih bahwa itu hanya kebiasaan pada masa itu. 100 tahun yang lalu, orang-orang Arab itu masih panjang-panjang rambutnya, dikepang rambutnya. Nabi SAW ketika masuk dalam masa penaklukan kota Mekah, berapa kepang Nabi SAW? 3 atau 5 kepang Nabi SAW. Sehingga kalau antum mau memanjangkan rambut, ini meniru Nabi SAW, mungkin niat antum itu akan mendapatkan pahala. Tapi memanjangkan rambut sendiri karena antum ingin menirunya, sejatinya memanjangkan rambut, pendapat yang rajih, bukan termasuk sunnah yang dianjurkan bagi kita untuk menirunya. Tapi kalau di masyarakat mereka memanjangkan rambutnya, antum panjangkan rambutnya, nggak ada masalah. Walaupun kalau sekarang kita lihat memanjangkan rambut sudah bukan tradisi orang sekarang. Bahkan kalau ada orang panjang rambut akan dikira wanita. Dilihat, jenggotan ternyata. Lihat panjang, rambutnya panjang. Berkaitan dengan membotak rambut, membotak rambut tanpa alasan makruh lah. Kecuali antum, apalagi dijadikan kebiasaan. Kalau antum membotak rambut, saat anda membotak rambut karena ketumbe, itu sudah nggak ada masalah. Berarti ada sebabnya. Barakallahu fikum. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, bagaimana mengedepankan dan meyakini janji Allah ketimbang logika? Contoh, kita punya uang 10.000 dan 1.000. Tentu kita untuk sedekah lebih condong milih yang 1.000. Sedangkan janji Allah sudah jelas, tapi saya milih yang lebih kecil. Nah, jamaah, kenapa kita melakukan itu?
Karena kita cinta sama harta. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta harta itu cinta mati. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Manusia itu sama harta cinta. Jadi sebenarnya kecintaan antum yang membuat antum sedekah 1000. Bagaimana kita menumbuhkan keimanan sekarang dalam hati kita agar keimanan itu mengalahkan cinta kepada harta? Karena Nabi SAW menyebutkan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Bukti. Tentunya untuk membuktikan antum beriman ini, antum harus keluarkan yang 10.000. Anda beriman. Allah mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Kata Allah, kalau kalian ngutangin Allah. Ini sama dengan bab tadi jamaah. Allah lapar. Allah haus. Allah minta minum. Allah sakit. Allah mengatakan kalau kalian ngutangin Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak perlu. Semuanya dari Allah Jalla Jalaluhu. Tapi dengan kita bersedekah maksudnya. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Allah akan ampuni. Allah akan lipat gandakan buat kalian. Wa yaghfir lakum. Dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Di sini nih, kita perlu tumbuhkan dalam hati yakin. Allah akan gantikan. Dan terbukti jemaah. Mana qasad sadaqatun min malin terbukti. Antum tinggal buktikan. Ustaz, wallahi ana tahun lalu atau bulan lalu sedekah 1 juta Ustaz. Sampai sekarang nggak dibalikin Ustaz sama Allah. Ketahuilah bahwa yang Allah balikan pasti lebih baik dari 1 juta itu. Mungkin seharusnya antum tabrakan, mengeluarkan uang, seharusnya kaki antum patah, keluarkan uang 100 juta. Gak ada sedekah antum nggak tabrakan, nggak patah, nggak keluar duit. Di sini kita harus tahu bahwa manfaat sedekah itu jelas dan pasti. As-sadaqatu taqi masari asu. Sedekah itu menyelamatkan dari mati buruk, dari petaka yang buruk. Jadi kalau antum sedekah, antum yakin nih, yakin. Ganti pasti, nggak berkurang. Walaupun nominalnya berkurang. Secara nominal antum lihat, anak punya tabungan 100 juta, anak sedekah 50 juta, tinggal 50 juta. Jelas berkurang. Nah, tapi nilai 100 juta itu masih lebih yang Allah berikan kepada antum. Dengan kesehatan, diselamatkan keluarga yang seharusnya sakit. Wallahi jamaah. Orang kalau sakit, pernah Anda sebutkan bagaimana seorang dari Jember berobat 2 pekan di Singapura, bayar 10 miliar. Antum bisa bayangin. Maka kita harus yakin, pasti ada gantinya dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan anak pernah cerita juga, ada orang di Jember punya utang, dia panen gagal, nggak bisa dia bayar utangnya. Kalau nggak salah dia dapat duit 18 juta. Akhirnya dia berangkat ke masjid, duit 18 juta dia masukkan ke kotak amal di masjid. Ya Allah, bayarkan utang hamba ya Allah. Karena 18 juta nggak bisa bayar utang. Utangnya 100 juta. Dia nggak kepikiran, Anda mau putar kemana nih 18 juta nih. Maka dia berikan kepada Allah. Allah lunasi utang. Allah lunasi jam. Lunas utang dia. Tapi ingat, jangan dalam bersedekah hanya minta dunia. Kalau antum hanya minta balasan dunia, kata Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Jadi barang siapa yang menginginkan dari amalnya kehidupan dunia, perhiasan dunia, maka Allah akan balas secara sempurna yang dia ingin. Antum minta 100 juta Allah kasih, nggak akan dikurangi. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Maka niatkan lillahi ta'ala, minta keridhaan Allah, dan minta dunia, Allah akan berikan kepada kita apa yang kita inginkan insya Allah. Tapi jangan ambisi dunia. Ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.